Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, puluhan pedagang pasar Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah serbu Crazy Rich di dalam pasar. Mereka saling dorong dan berdesakan untuk berebut uang yang dibagikan oleh Crazy Rich. Ibu-ibu pedagang pasar tradisional di Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah berlarian dan mendekat ke Joko Suranto Crazy Rich yang baru saja tiba di pasar. Mereka saling dorong dan berebut amplop berisikan uang yang dibagikan oleh Crazy Rich. Ratusan amplop di tangan Joko Suranto pun ludes dibagikan ke seluruh pedagang. Meski demikian, sang Crazy Rich mengaku sangat bahagia bisa berbagi dengan para pedagang pasar Sedadi menjelang Lebaran. Buat yatim, buat janda sama para hafid Quran itu masih ada sisa ya kita bagikan. Dan pasar ini kenangan buat saya gitu. Kegiatan bagi-bagi rezeki keluarga dan pedagang ini merupakan kegiatan rutin setiap Crazy Rich pulang kampung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Harga bahan pangan di Kabupaten Tangerang, Banten terus mengalami kenaikan hingga 100%. Sejumlah konsumen mengeluhkan hal tersebut. Jumat pagi, harga bahan pangan di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari semula Rp30.000 per kilogram kini juga naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang merah dari semula Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara kentang yang semula hanya Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Diketahui hal ini terjadi karena berkurangnya pasokan dan momen Lebaran. Meski demikian, omset pedagang tetap mengalami kenaikan. Untuk menyiasati tingginya harga sayuran terutama cabai, sejumlah konsumen mengurangi belanjaannya dengan hanya membeli yang dibutuhkan saja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepadatan arus mudik di gerbang tol Cikatama mengalami penurunan. Kepolisian telah menghentikan rekayasa lalu lintas dan memberlakukan kembali lalu lintas normal atau open traffic. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari radius 1 hingga 5 km. Hal ini berbeda jika dibandingkan dari hari sebelumnya yang terjadi kemacetan yang mengular hingga 5 km. Tercatat sudah 1,2 juta masyarakat yang meninggalkan Jabodetabek dan diprediksi jumlah ini akan terus meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan polisi, sudah membuka jalur ke arah Jakarta dengan normal. Tapi tidak menutup kemungkinan jika volume kendaraan kembali meningkat, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diberlakukan. Sejumlah rest area akan menggelar sholat Idul Fitri, di antaranya di kilometer 6, kilometer 19, kilometer 39, kilometer 42, kilometer 57, dan kilometer 62. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini arus mudik Lebaran 2023, ada rekan Ayah Nufus di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Ayah, apakah masih ada antrean kendaraan di gerbang tol Cikatama, Ayah?
Baik, selamat pagi Bayu, Arista dan pemirsa. Arus lalu lintas saat ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai, dan hanya terlihat 2 hingga 3 kendaraan saja per menitnya yang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan hal ini berbeda dengan 3 dan juga 2 hari yang lalu yang merupakan puncak arus mudik, di mana terpantau mulai dari dini hari hingga pagi hari ini terjadi kepadatan yang luar biasa menjelang Lebaran 2023. Dan hal ini selaras dengan statement yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dan juga Menhub Budi Karya terkait dengan puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi H-3 dan juga H-2 Lebaran 2023. Sehingga memang untuk skema lalu lintas sendiri ini sudah tidak diberlakukan, namun memang ini terus bersifat situasional dan akan diterapkan kembali jika memang nantinya ada volume kendaraan yang mengalami peningkatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Jasa Marga sendiri begitu mencatat ada sekitar 500 ribu lebih kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Trans Jawa mulai dari H-7 hingga H-2 Lebaran 2023, yang mana ini mengalami peningkatan sebesar 208% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Dan untuk total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama, yakni Cikupa, Ciawi, Kaliurip Utama, dan juga Cikampek Utama, ini tercatat sebanyak 1,2 juta kendaraan dan meningkat sebesar lebih dari 50% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Dan jika kita bandingkan dengan Lebaran 2022 tahun lalu, begitu Bayu dan juga pemirsa, yang mengalami peningkatan sebesar 3,6%. Dan untuk Jasa Marga ini juga mencatat mayoritas kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Trans Jawa dan juga Bandung ini merupakan mayoritas jika dibandingkan hari ini, khususnya Hari Raya Idul Fitri ini, pihak Jasa Marga dan juga pihak terkait telah menyiapkan sejumlah titik untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi masyarakat yang masih berada dan masih menggunakan ruas tol Jakarta Cikampek. Satunya adalah kilometer 57. Demikian yang dapat kami sampaikan Bayu, dan saya dengan juga seluruh tim yang bertugas di Cikampek Utama ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah maksud kami. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ayah atas ucapannya. Tapi Ayah, saya mau tahu nih, selama Ayah dan tim berada di sana, kira-kira di antara pagi, siang, sore, dan malam, ini walaupun sudah landai, ini kira-kira tren volume kendaraan yang meningkat paling pesat biasanya itu di pagi, siang, sore, atau malam, Ayah? Jika kita melihat dari mulai H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan ini meningkat, mayoritasnya terjadi pada malam, yakni tepat hingga pagi dan juga siang hari. Hal ini dikarenakan jam-jam ini merupakan peak hour atau favorit bagi para pemudik meninggalkan Jabodetabek, mengingat memang banyak dari pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan pada malam hari dikarenakan dengan cuaca, kemudian juga waktu berbuka puasa dan juga sholat tarawih dan juga waktu aktivitas di perkantoran. Demikian Bayu, dan juga sehingga yang meninggalkan Jabodetabek ini tercatat di Jasa Marga terjadi pada malam hingga dini hari. Bayu. Iya, jadi memang meskipun sudah landai, tetapi juga memang masih harus tetap diwaspadai, diantaranya cuaca. Ayah, bagaimana Anda bisa memberitahu sedikit seperti apa cuaca hingga Hari Raya Idul Fitri hari ini? Seperti apa di sana, Ayah? Ya, benar sekali. Untuk cuaca sendiri memang ini bersifat prediksi, oleh karena itu memang dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian menghimbau untuk para pemudik dari mulai H-7 hingga H-2 menjelang Lebaran ini agar melakukan perjalanan di waktu-waktu yang tidak menjadi waktu favorit seperti pagi hingga siang hari. Dan juga memang untuk tim kami memantau ini terjadi hujan yang sangat lebat beberapa hari yang lalu. Hal ini atasi dengan sigap oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak yang terkait. Bayu. Baik, Ayah, terima kasih banyak atas informasi Anda, Ayah. Jaga kesehatan Anda selalu, Ayah, dan selamat kembali bertugas. Selamat merayakan Idul Fitri, Ayah dan tim.
Dan memang pemirsa tadi kami mendengar informasi dari Ayah memang untuk situasi cuaca di Cikatama ini masih terpantau tidak bisa diprediksi. Maka bagi Anda yang masih ingin melintasi Cikatama untuk melakukan perjalanan mudik diimbau untuk tetap mengantisipasi untuk juga memilih waktu-waktu terutama waktu-waktu bukan waktu yang terbilang favorit yaitu waktu pagi dan siang hari yang dinyatakan tadi adalah waktu terbaik. Meski demikian tadi sudah ada penurunan di Cikatama, ini merupakan kabar baik juga dan mungkin bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik pada hari ini ataupun beberapa hari ke depannya mungkin Anda bisa melakukan research terlebih dahulu untuk waktu-waktu terbaik melakukan perjalanan agar nantinya perjalanan mudik Anda melalui gerbang tol Cikatama ini bisa terbilang aman dan juga nyaman. Dan jangan lupa mengecek kesehatan kendaraan Anda. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang penumpang bus di Kalideres, Jakarta membawa kucing kesayangannya pulang ke kampung halaman di Lampung. Terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Kucing yang diberi nama Barong itu menjadi teman setia sepanjang perjalanan mudik. Ada yang berbeda di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Di tengah padatnya penumpang yang menunggu bus untuk pulang kampung, seorang penumpang perempuan mengelus kucing peliharaannya. Kucing jantan ini ikut dibawa untuk menemani sepanjang perjalanan mudik. Kucing dengan nama Barong dibawa karena tidak ada yang merawat, sementara tempat penitipan kucing telah penuh, bahkan tutup. Ya tahunya nggak ada yang ngurus juga. Udah tutup soalnya Kak. Jadinya dibawa aja deh. Biar terawat gitu ya? Iya. Nama kucingnya siapa, Mbak? Nama kucingnya Barong. Siapa? Barong. Barong. Kucing Barong yang berusia 2 tahun ternyata telah 2 kali ikut mudik dan menurut pemiliknya akan selalu dibawa kembali ke kampung halaman. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lucu sekali ya pemirsa ya. Nah bicara soal hewan kesayangan bukan hanya dapat dibawa perjalanan mudik saja. Tapi juga ini jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat mulai ramai pemirsa. Para pemilik menitipkan hewan peliharaannya saat pergi ditinggal mudik Hari Raya Idul Fitri oleh pemiliknya. Dan tak sekedar dititipkan, hewan-hewan pun diberikan perawatan kebersihan dan juga kesehatannya maksimal. Hingga saat ini mulai banyak warga yang menitipkan hewan peliharaannya. Umumnya, para pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaan untuk ditinggal pergi mudik oleh pemiliknya. Salah satu klinik hewan di Cianjur, Jawa Barat sudah mulai diramaikan oleh para pemudik yang menitipkan hewan peliharaan tersayang. Saat ini 20 ekor kucing sudah dititipkan oleh para pemiliknya. Hewan peliharaan diberikan perawatan intensif mulai dimandikan, pemotongan kuku dan bulu, pemberian makan dan minum, sampai pemeriksaan kesehatan. Dan diharapkan hewan yang akan dititipkan sudah divaksin terlebih dahulu. Jadi dari sekarang udah mulai pada booking, ada yang per owner itu ada yang mau nitip 6 ekor, 3 ekor gitu ya. Nah biasanya hari H-3 udah mulai banyak yang nitip, tapi sekarang juga udah banyak, udah mulai ada yang nitip mau sebulan kayak gitu ya, soalnya mudiknya pada jauh. Cukup dengan mengeluarkan uang sebesar Rp60.000 per hari, hewan peliharaan dapat dititipkan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Dan para pemilik dapat mudik dengan nyaman tanpa perlu khawatir. Diperkirakan penitipan hewan peliharaan akan terus meningkat hingga H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Nah, Arlista, bicara soal mudik, ini kita kembali berbicara soal arus mudik tadi. Kalau tadi di Cikatama sudah terpantau mulai lancar, iya. Bagaimana dengan titik lainnya ya? Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini arus mudik Lebaran 2023, ada rekan kami Salam Rahmat di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi, Salam. Seperti apa situasi lalu lintas pada pagi hari ini, Salam?
Ya, baik, selamat pagi Bayu, Arlisa, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini sudah terpantau normal, di mana saat ini situasinya ini sudah mulai terlihat adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terutama di jalur selatan yang sudah terlihat sejak Jumat pagi kemarin. Tentu berbeda situasinya jika kita bandingkan selama beberapa hari belakangan yang memang sempat terjadi adanya ketersendatan dan kepadatan arus lalu lintas yang dimulai dari titik Simpang Malangbong hingga di kawasan Limbangan, Jawa Barat. Sementara itu, Bayu, Arlisa, dan juga pemirsa, dari informasi terakhir pula yang kami dapatkan dari Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, ini menyebut bahwasannya di momen angkutan mudik 2023 ini terdapat ada peningkatan hingga 240% kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan Tasikmalaya, di mana untuk mengurai kemacetan juga nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas satu arah seperti one way sepenggal dan juga one way situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan atau juga kepadatan arus lalu lintas yang kurang lebih jaraknya ini sudah mencapai 3 km kemacetannya ini. Dan juga ini dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Bayu, Arlisa, dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini pun di pantauan kami di lapangan ini masih ada mayoritas kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi seperti mobil yang akan mengarah ke kawasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah yang ada di jalur selatan ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Bayu, Arlista, dan juga pemirsa, bahwasanya kemarin kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah dari petugas BPBD setempat yang ada di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, yang mengatakan bahwasanya ini juga menghimbau bagi para pemudik yang hendak melintas di kawasan jalur selatan Gentong ini untuk tidak menepi atau juga beristirahat di bawah pohon atau juga di pinggir jalan, lantaran kontur jalan yang ada di jalur selatan Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun, sehingga ini juga sangat rawan akan terjadi adanya kecelakaan dan juga rawan longsor dan juga pohon tumbang. Sehingga ini juga dapat menjadi himbauan bagi para pemudik untuk beristirahat di posko-posko pengamanan yang telah disediakan yang ada di jalur selatan Gentong ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pihak kepolisian juga menghimbau bagi para pemudik untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan lantaran kontur di jalur Gentong ini seperti yang kami sudah sampaikan bahwa kondisinya ini cukup naik turun dan juga berliku sehingga rawan terjadi adanya kecelakaan. Dan kami juga mengantisipasi bagi para Anda pemirsa yang rencananya ini masih akan melakukan perjalanan mudik di jalur selatan ini lantaran di kawasan jalur selatan ini kondisinya cukup banyak adanya pasar tumpah, lalu juga ada persimpangan jalan dan juga terminal bayangan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk mau tidak mau menurunkan laju kecepatan kendaraannya. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Bayu, Arlista, dan juga pemirsa, bahwasanya hingga saat ini pun waktu pagi ingin menunjukkan bahwa hingga saat nanti pukul 6 pagi ini kondisi penerangan yang ada di jalur selatan Gentong kondisinya sangat minim penerangan, sehingga ini bagi Anda pemirsa yang rencananya masih akan melakukan perjalanan mudik hingga di pagi hari ini untuk selalu berkendara dengan kecepatan yang disesuaikan atau juga diwajarkan lantaran kondisi penerangan di sini cukup minim, sehingga ini mau tidak mau pengendara harus menurunkan laju kecepatan kendaraannya. Bayu, Arista. Ya, salam. Kalau kita lihat juga di sepanjang jalur Gentong ini juga ada banyak beberapa atraksi atau wahana pariwisata. Dan biasanya sudah mulai Idul Fitri ini bukan hanya orang yang melakukan perjalanan mudik saja, tapi juga ada mereka yang berwisata. Dari Anda, Salam, dan juga tim yang sudah meliput di daerah sana, mungkin ada sedikit tips kira-kira waktu terbaik mereka untuk melakukan perjalanan? Ya, Bayu, Arlista, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa memang betul di kawasan tempat kami melaporkan saat ini memang rawan akan adanya tempat wisata begitu. Nantinya juga kami juga bisa menghimbau dan juga memberikan tips kepada Anda pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan wisata pula di kawasan jalur selatan Gentong ini. Waktu-waktu terbaik yang bisa kami informasikan dan juga kami rekomendasikan bagi Anda pemirsa adalah di waktu di siang menjelang pagi hingga menjelang siang hari ini.
di mana dapat kami sampaikan juga bahwa untuk arus lalu lintas di kawasan dari arah Malangbong menuju ke arah Tasikmalaya ini diprediksi untuk situasi arus lalu lintasnya akan terbilang cukup normal dan juga hingga ramai lancar. Berbeda situasinya jika nantinya di arah sebaliknya, maksud kami dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Malangbong atau Bandung, ini terpantau masih akan sepi lantaran mayoritas warga ini lebih memilih untuk berwisata di kawasan Ciawi yang ada di kawasan Jawa Barat ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Bayu, Arlisa, dan juga pemirsa bahwa Masjid Agung terdekat yang ada di kawasan tempat kami melaporkan saat ini adalah Masjid Agung Ciawi yang nantinya juga akan diramaikan oleh masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri yang nantinya akan dimulai pada pukul 7 pagi hari nanti. Sehingga nantinya juga setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, nantinya juga akan ada halal bihalal. Dan juga ini akan diramaikan di kawasan alun-alun Ciawi yang nantinya juga ini masih akan terus diramaikan oleh berbagai masyarakat maupun juga dari masyarakat lainnya pula yang ingin menghabiskan waktu libur, terutama juga di waktu libur Lebaran 2023 ini hingga hari ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Bayu, Arlista, dan juga pemirsa bahwa ini juga akan ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di kawasan Ciawi dan juga di kawasan Gentong ataupun juga di kawasan Bandung, Jawa Barat ini. Sehingga kami juga bisa menghimbau nantinya pada intinya untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan maupun di jam berapapun itu untuk tetap selalu menjaga batas kecepatan kendaraan dan juga selalu berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor ataupun juga kendaraan lainnya di kawasan jalur selatan Gentong ini. Bayu, Arlista. Dari Lingkar Gentong, terima kasih banyak. Jaga kesehatan Anda, salam untuk teman-teman di sana. Selamat berlebaran, salam. Pemirsa, memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April kemarin, PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan layanan perawatan kecantikan gratis bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Iya, para pemudik ini dimanjakan sebagai perawatan, maksud kami dimanjakan oleh berbagai perawatan dari kuku hingga tubuh. Memperingati Hari Kartini, PT KAI Daerah Operasional Daop 2 Bandung menyediakan layanan perawatan kecantikan bagi para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Para pemudik ini dipilih secara acak untuk mendapatkan perawatan kecantikan gratis dari pihak Daop 2 Bandung. Mulai dari perawatan kuku hingga pelayanan pijat disediakan bagi para penumpang yang akan mudik. Pelayanan kecantikan gratis ini disambut baik oleh para pemudik yang tengah menunggu kedatangan kereta. Oh, bagus banget. Lumayan buat saya nunggu lama di sini. Memang nunggunya dari tadi, jam berapa? Kan sewa mobil, jadi jam 9 udah harus dibalikin. Jadi saya pas jam 9 datang sini. Ya, pas lewat tadi ditawarin. Ya udah, nggak apa-apa sekalian aja. Bagus banget sih. Tadi kan juga tunggunya lama. Jadi kita juga menghabiskan waktunya. Jadi di sini jadi lumayan membantu juga sih untuk menghabiskan waktunya sih. Emang tadi nunggu di sininya berapa lama, Bu? Sekitar 2 jaman. Semakin mendekati hari Lebaran, volume penumpang terutama di stasiun Bandung ini kan akan semakin meningkat. Nah, kami ingin memberikan bentuk apresiasi kami sekaligus sebagai peringatan Hari Kartini ini kepada pelanggan kami. Jadi kami sediakan layanan gratis ya, treatment pelayanan kecantikan. Hingga saat ini, PT Daop 2 Bandung sudah memberangkatkan 51.000 penumpang selama periode angkutan Lebaran tahun 2023. Angka tersebut naik 49% dibanding tahun lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.